Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dekan kita, Fakultas Agama Islam, yang kami hormati Bapak Agus selaku pemateri pada hari ini, dan tak lupa kepada seluruh sahabat, seluruh rekan, dan seluruh teman-teman saya semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kita haturkan dan juga kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka, bertemu di dalam forum yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan bacaan selawat tadi, semoga kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya di sini saya selaku moderator pada kegiatan kajian atau ngaji posoan di kampus pada siang hari ini, yang nantinya akan dipemateri oleh Bapak Agus. Untuk tema pada hari ini yaitu mengupas atau menelisik sejarah dan biografi dari Mbah Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang. Sebelum itu, nanti sebelum dijabarkan oleh beliau, ini saya sedikit memberikan gambaran terkait siapa itu Mbah Kiai Haji Soleh Darat. Mbah Kiai Haji Soleh Darat, ayah beliau itu adalah salah satu laskar Diponegoro. Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap dan formasi ulama itu kocak-kacir, akhirnya beliau Mbah Soleh Darat lari ke Mekah untuk bisa mempelajari agama secara nyaman. Ya karena tadi posisi beliau yang tadinya di Jawa dan ayah beliau termasuk dari laskar dari Pangeran Diponegoro, Mbah Soleh Darat itu karena posisi Pangeran Diponegoro sudah tertangkap oleh Belanda pada waktu itu, makanya Mbah Soleh Darat mencoba untuk pergi ke Mekah. Satu, menimba ilmu, yang kedua mencari kenyamanan di dalam mencari ilmu. Nah, setelah beliau itu di Mekah itu sangat lama, bahkan sampai beliau di sana menjadi guru besar. Ini ada sedikit kisah yang saya dapatkan dari Mbah Kiai Haji Munif Muhammad Yuri Kusumo dari Merangkit itu, karena dia juga salah satu guru saya, jadi ini bisa dikatakan konkret juga. Mbah Soleh Darat pulang ke Nusantara pada waktu itu dan Indonesia sekarang ini ya, itu dibawa paksa oleh Mbah Kiai Haji Muhammad Hadi. Mbah Muhammad Hadi itu berarti Mbah Buyute Mbah Munif. Mbah Buyut berarti bahasa Indonesia apa itu? Buyutnya Mbah Munif ya. Ya. Karena apa? Mbah Soleh Darat itu di Mekah pada waktu itu mau diajak pulang ke Indonesia oleh Mbah Hadi, belum ada keinginan untuk pulang ke Indonesia. Dan akhirnya, dan itu membawa pulangnya secara paksanya pun unik, dimasukkan ke dalam koper. Mbah Soleh Darat itu dibawa pulang sama Mbah Hadi ke Indonesia, dimasukkan ke dalam koper. Jadi ini bisa dikatakan ilegal ya. Manusia, beliau ini Mbah Soleh Darat dimasukkan ke dalam koper, tetapi di Malaka, kalau sekarang di Singapura ya, di Malaka Mbah Hadi itu ditangkap oleh keamanan yang ada di Malaka pada waktu itu, Inggris ya biasanya.
karena dicurigai telah membawa pulang paksa atau menculik paksa salah satu ulama Mekah, itu Mbah Saleh Darat. Jadi Mbah Hadi itu pernah ditangkap di daerah Malaka pada waktu itu dikarenakan menculik Mbah Saleh Darat. Nah, tapi Mbah Saleh Darat dengan Mbah Hadi ini adalah teman yang sangat akrab sekali, bisa dikatakan sahabat beliau. Beliau ini Mbah Saleh Darat pulang di Indonesia memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat Indonesia di bidang fikih. Ada karyanya beliau itu Majmu'ah Syariah, terus ada tasawuf, Al-Hikam, jadi syarah Al-Hikam Mbah Saleh Darat yang makna background itu, dan juga ada berbagai karya yang sangat banyak yang dihasilkan oleh Mbah Saleh Darat. Itu sedikit mengulas siapa Mbah Saleh Darat dan di mana beliau berada dan sahabat beliau itu siapa saja. Nah, untuk selanjutnya lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Bapak Agus Irfan. Dan sahabat kita dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an, amma ba'd. Teman-teman sekalian, tokoh dengan nama Kiai Saleh Darat ya, atau Mbah Soleh itu patut kita perkenalkan ke halayak ya. Karena di samping nama Mbah Saleh Darat itu menjadi nama gedung di Unisula. Jadi di pesantren itu, kalau teman-teman tahu di belakang ada pesantren Putra, pesan masa yang Putra itu gedung Kiai Saleh Darat. Ya, itu sudah menjadi nama gedung kita ya. Satu itu. Kedua, orang yang mengkaji pemikirannya, orang yang mengkaji tentang Mbah Soleh pertama kali ya, sebelum ramai hari ini itu adalah Dr. Abdullah Salim, dosen FAI Unisula. Ini yang perlu dipahami teman-teman. Karya pertama, disertasi pertama kali dan paling pertama itu adalah disertasi yang ditulis oleh Dr. Abdullah Salim, dosen FAI Unisula, almarhum ya sekarang itu. Jadi kalau saya masuk itu tahun 2003, itu masih diajar beliau. Ya sudah sepuh. Masih mahasiswa saya. Mahasiswa itu beliau sudah sepuh ya, mengajar peradaban Islam, dan kira-kira masih sampai 2008 kira-kira masih ada beliau ya. Masih menangis saya. Saya lupa wafat beliau kapan itu. Itu pertama kali orang yang mengkaji tentang pemikiran Kiai Saleh Darat. Ya, setelahnya baru kemudian ada Prof. Sri Suhanjati dari UIN Walisongo ya, mengangkat tentang saya lupa masalah seputar gendernya lah itu kan. Tapi kemudian yang mengangkat pertama baru ada profesor siapa itu kan, baru belakangan itu banyak. Dan kalau kita klasifikasikan itu, disertasi, tesis, skripsi sudah banyak sekali ya, sudah banyak. Bahkan ya artinya kalau itu di ini ya klasifikasikan. Tetapi karya yang berada dalam bentuk jurnal ya, itu saya hitung kira-kira di 53 ada tulisan tentang Kiai Saleh Darat, itu ditulis di atas 2017 ya, 2016 ya. Setelah apa? Nah ini pentingnya ya. Jadi bayangkan Mbah Abdullah Salim itu nulis Mbah Saleh Darat itu ketika belum ada sama sekali. Artinya catatan atau karya tentang Kiai Saleh Darat. Maka beliau menjadi rujukan utama kalau tulisan tentang Mbah Soleh. Cuma kan kemudian itu disertasi ditulis tahun berapa kan gitu masalahnya. Tahun 90-an. Jadi ya tidak terlacak sampai hari ini. Sampai kalau ngelacak tulisannya Mbah Abdullah Salim itu hari ini ya ada ketemu. Ya kalau sekarang gampang ya. Sekarang kan ada Google Scholar, ada googling, ada apa, gampang. Itu saking lamanya itu kan. Jadi itu orang pertama kali yang mencatat karya Mbah Saleh Darat itu adalah Dr.
Abdullah Salim. Itu dosen kita. Maka kemudian Assalamualaikum Sayyidina Karim. Jadi itu alasannya. Jadi luar biasa. Kalau sekarang kok kemudian banyak karya tentang Mbah Soleh Darat itu karena terutama setelah munculnya kopi soda ya. Jadi kalau teman-teman itu bisa searching kopi soda, komunitas pecinta Kiai Soleh Darat itu lahir tahun 2016 ya. 2016 dan sudah sempat ngaji di Unisula itu 2 kali. Karena itu kegiatannya adalah mengaji tentang Mbah Soleh Darat ya, kitabnya dan pemikirannya siap sebulan sekali. Kita undang 2 kali di pesantren. Zaman saya di belakang Ustaz itu kan. 2 kali itu masa-masa awal-awal kopi soda itu. Sehingga kemudian hari ini itu dan mulai kemudian muncul karya Mbah Soleh. Majmu'atus Syariah, kemudian Al-Hikam, apa itu kan muncul belakangan itu memang belakangan itu setelah ada kopi soda. Dari mulai kemudian kondak ditemukan, sudah mulai ditemukan 8, 9, 10, 12 gitu kan. Dan semuanya ditulis dengan bahasa Arab Bekon. Ya. Nah, atau dalam bahasa beliau namanya Al-Lughah Al-Jawiyah Al-Mrikiyah. Ya. Al-Lughah Al-Jawiyah Al-Mrikiyah, bahasa Jawa Briki, kedisinian gitu loh ya. Jadi bukan, kalau orang udah tahu bacanya Al-Lughah Al-Jawi Al-Amerika, Al-Amerika kan begitu ya, bahasa Jawa Amerika yang tidak ada, itu Al-Brikiyah itu. Nah, jadi orang yang pertama kali nulis itu ya Mbah Abdullah Salim itu ya, Dr. Abdullah Salim, dosen kita itu. Tapi disertasinya gimana Anda tahu itu Pak Dekan, sudah terlacak. Di dalam saya ada punya catatan ringkasannya itu ya satu kecil itu ringkasan disertasi beliau itu kan. Tapi yang asli disertasinya itu ya mestinya ada beliau di UIN Jogja atau di UIN Jakarta dia Jakarta sih itu karya pertama tentang Mbah Soleh Darat, karya pertama. Baru setelah itu ada kemudian Prof. Rizwan Jati, ada Prof. siapa lagi itu kan, dan banyak-banyak peneliti tentang Mbah Soleh itu belakangan, dan semuanya merujuk kepada Dr. Abdullah Salim. Dan nama Mbah Soleh menjadi nama pesantren mahasiswa di Unisula Gedung Putra itu. Nah, apa yang menarik dari pemikiran beliau? Jadi tadi ya, kalau hari ini banyak yang mengkaji tentang beliau, mengkaji tentang tasawufnya, tentang tafsirnya, ini belakangan. Karena setelah ada tadi itu kopi soda itu. Jadi pengaruh kopi soda luar biasa itu. Kopi soda itu lahir tahun 2016 organisasinya, tapi sudah mempengaruhi banyak karya. Sehingga saya sampai kemarin pas di ulang tahun kopi soda ke-7 kemarin saya sampaikan, ini kopi soda umurnya 7 tahun tapi serasa 100 tahun. Karena apa? Karena ya kan Islam begitu ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kan begitu toh. Nah, kopi soda ini umurnya pendek tapi sudah berkarya banyak gitu kan. Jadi saya katakan seolah-olah berusia 100 tahun itu. Nah, karya Mbah Soleh banyak. Ya. Banyak. Yang beredar itu adalah ada 14 karya beliau, dan yang saya tulis itu adalah punya catatannya adalah tentang kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam ya. Kumpulan atau ensiklopedia tentang hukum-hukum syariat ya, Al-Kafiyah yang cukup atau yang pantas untuk orang-orang awam. Ya, panduan praktis kira-kira seperti itulah, panduan praktis syariat itu kan. Ya. Dan termasuk juga Mbah Abdullah Salim itu juga mengangkat tentang kitab Majmu'atus Syariah ini itu kan. Kalau teman-teman tafsir rata-rata di kitab tafsirnya itu Fidur Rahman itu. Nah, saya sampaikan bahwa Mbah Soleh itu adalah salah seorang ulama yang memang hidup ya abad ya salam abad 19 atau beliau kemudian pastinya adalah lahir pada tahun 1825 ya. Oh, mohon maaf, 1820 ya Masehi. 100. Jadi 5 tahun sebelum perang di Diponegoro itu kan. Jadi beliau tokoh pada abad 19. Nah, teman-teman kalau mau nyebut tokoh itu perhatikan, kalau dia lahir ke 1800 berarti dia 800 sekian, berarti dia abad 19. Cara penyebutan tokoh begitu ya, abad itu begitu. Kalau dia 1801 berarti dia lahir pada abad 19 gitu loh, bukan 18.
Cara ngitungnya 19. Entah itu 19 awal, tengah, akhir itu adalah dia. Nah, kalau tokoh lahir pada 1900, misalkan 50, berarti tokoh abad 20. Cara-cara pengucapannya begitu ya. Nah, Basol ini adalah tokoh yang lahir pada abad 19 ya. Atau 5 tahun sebelum perang Diponegoro ya, berkobar itu ya. Karena memang bahwa ramanya ya, yaitu Kiai Umar itu adalah salah satu panglima Diponegoro itu kan. Atau karena lahir pada abad 19 tahun 1820-an itu sama dengan lahirnya Kiai Khalil Bangkalan ya, seirama, selaras itu kan. Dan Basol ini kemudian menjadi figur sentral ya, banyak ulama tokoh-tokoh yang lahir ya, ya yang terkenal itu ya adalah salah satunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Dahlan, tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah yang penting ya, jadi sentral. Dan ini sekilas profilnya ya. Jadi beliau itu tokoh ulama yang menulis dalam semua karyanya dengan Arapegon. Itu saya kira orang kedua ya. Orang kedua yang karyanya ditulis dengan bentuk Arapegon setelah Kiai Rifai Kalisalak Batang. Ya. Jadi di abad itu ada Kiai Rifai Kalisalak itu Batang itu yang punya Thariqah Rifai ya. Kalau teman-teman yang dari Batang itu kan mesti kenal ya, dari Batang. Di sana masih bertahan itu kan. Itu semua karya juga Arapegon. Nah setelah Kiai Rifai kemudian muncul Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat. Hanya saja bedanya apa? Bedanya adalah kalau pegon yang ditulis Kiai Rifai ini masih bahasa-bahasa sulit dipahami. Allah alam, karena saya masih memahami. Tapi kalau yang ditulis dengan Om Basol ini bisa dipahami. Jangan bisa baca, itu bahasa Jawa asli, bahasa Semarangan. Hanya ditulis dengan Arapegon, tapi bahasa Semarangan bisa dipahami itu kan. Nah, apa motivasi, alasan kok Mbah Soleh menulis dengan Arapegon itu kan? Nah, ini bisa bisa dilacak di kitab Majmu'ah itu. Beliau sengaja nulis kitabnya dalam bentuk Arapegon itu semuanya. Kata beliau adalah krono arah supaya pahamo wong-wong amsal insun ya. Orang semisal saya, orang awam kang orang ngerti basa Arab ya. Muga-muga dadi manfaat ya bisa ngelakoni kabeh kang sinebut ing jeroni kitab tarjamah. Jadi ya, wah berarti Mbah Soleh tidak bisa bahasa Arab. Ini bukan begitu. Beliau orang yang tawadhu begitu loh ya, orang tawadhu. Kayak Sosrafi yang lama di Mekah dan gurunya Mbah Hasyim, gurunya Mbah Dahlan ke bahasa Arab, bukan begitu. Jadi jangan diartikan apa adanya. Oh berarti ini GG memang bukan begitu. Jadi itu kenapa kok bedanya? Kenapa kok Mbah Soleh tidak terkenal, sementara kok Mbah Nawawi Banten terkenal? Satu seperjuangan. Kenapa kok Mbah Nawawi Banten terkenal, yang Mbah Soleh tidak terkenal? Karena Mbah Nawawi Banten itu semua karyanya ditulis dengan bahasa Arab dan beredar di Arab, beredar. Kalau di kita apa karya Mbah Nawawi misalnya Tafsir Munir itu kan karya Mbah Nawawi Banten. Jadi ada Mbah Nawawi Banten, ada Mbah Nawawi yang asli, Syekh Nawawi ya, itu yang asli itu kan. Yang asli bukan asli palsu, asli, artinya yang Syekh Nawawi itu yang asli itu Syekh Nawawi yang punya Al-Azkar An-Nawawi, yang punya Arba'in An-Nawawiyah, yang punya Majmu' Syarhul ya bin Syaraf An-Nawawi gitu loh. Karena beliau lahir di Nawa, satu daerah di Syria itu kan, maka disebut dengan Syekh Nawawi. Mbah Nawawi Banten itu tabarukan namanya, ikut ke Syekh Nawawi tadi itu, maka beliau namanya Syekh Nawawi Al-Bantan. Untuk membedakan sama-sama tokoh Syafi'i, sama-sama tokoh ya Ahlussunnah, yang satu namanya Imam Nawawi, yang satu namanya dikasih nisbat itu Al-Bantani ya. Syekh Nawawi Banten. Nah, beliau terkenal, kenapa? Karena semua karyanya ditulis dengan bahasa Arab gitu loh. Nah, sementara kalau Mbah Soleh kenapa ada terkenal? Ya karena tulisannya adalah bahasa Arab itu. Dan itu pun sebelum ada kopi soda, tidak terkenal Mbah Soleh itu. Tidak terkenal. Orang masih jarang nulis tentang Mbah Soleh. Paling tadi itu, ya Dr. Abdullah Salim dosen kita, kemudian Prof. Sri Suhanjati, dosen Unwal Songo, itu tau paling. 1-2 orang lah itu kan. Nah setelah ada kopi soda baru ada banyak jurnal-jurnal
Ya saya hitung sekarang itu ada 53-an ya jurnal yang membahas tentang pemikiran Ghazali Darat. Nah, salah satu yang menarik dari kitab ini adalah saya lebih memfokuskan kepada apa saya tulis dengan bahasa locality reasoning behind Ghazali Darat ya thought in Majmu'atus Syariah. Jadi local wisdom atau pemikiran local wisdom dalam kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam itu. Jadi ya, nah apa? Jadi kitab itu isinya fikih, ya wudhu, ya sholat, ya puasa, ya zakat, fikih. Hanya saja di tengah-tengah pembahasan itu saya tertarik dengan, ya saya nulis kemudian aspek lokalnya. Apa? Beliau yang menarik adalah, ya nanti saya terangkan ya beberapa aspek lokal wisdomnya itu. Satu ya, hal-hal yang terkait lokal wisdomnya apa? Satu, lokalitas dalam aspek bahasa. Ya. Kenapa? Ya bisa saja beliau nulis bahasa Arab. Bisa gampang itu kan. tapi ya siapa yang akan membaca? Kenapa? Di waktu itu tulisan Arab itu menjadi karya yang dicurigai Belanda. Ya. Belanda punya kebijakan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang ya khawatirnya kemudian membuat orang terprovokasi. Kan sudah banyak orang Islam, kiai-kiai itu kemudian yang menciptakan gerakan nasionalisme, yang menciptakan gerakan perang kan begitu, seperti itu ya. Yang kira-kira aku selalu melawan Belanda kan begitu masalahnya. Maka apa? Kitab-kitab itu ditakuti. Maka apa? Nah, karena kitab-kitab ditakuti kemudian maka kan ini ya. Maka ada tulisan dari siapa ya? Milal Bizawi ya. Depannya apa ya? Milal Bizawi itu, Gus Milal itu kan tentang masterpiece Islam Nusantara misalkan itu, atau tebal-tebal itu karyanya itu kan. Itu juga ada pembahasan Arab Pegun sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda, kan begitu ya. Nah, maka apa? Ghazali ini kemudian membuat karya ininya dengan bahasa-bahasa tadi Arab Pegun itu, dengan bahasa tulisan Arab, orang Belanda tidak bisa membaca. Ya. Maka kemudian itu beredar luas dan itu dinikmati oleh masyarakat Semarang dan sekitar itu, termasuk kemudian ada Raden Ajeng Kartini ya, menjadi salah satu muridnya itu. R.A. Kartini. Ada yang tahu siapa nama aslinya R.A. Kartini? Iya, siapa? Orang Jepara ini. Harum namanya. Betul. Harum namanya. Harum namanya. Iya, putri yang sejati. Harum namanya. Benar, namanya Harum. Nah, ya itu salah satu santrinya begitu ya. Nah, jadi aspek lokal pertama adalah pada aspek ya bahasa tadi itu ya, pada aspek bahasa Arab Pegun tadi itu. Nah, kedua lokalitas atau lokal wisdom dalam pemikiran ya, atau dalam komunikasi. Maksudnya bagaimana? Saya tertarik itu hebatnya Mbah Soleh itu ketika dia memberikan contoh-contoh dalam fikih, itu contoh-contoh yang terjadi di sekitar Semarang. Jadi memberikan contoh-contoh itu langsung real konkret. Bahasanya orang daki-daki misalnya, daki. Misalnya begini, ketika Mbah Soleh menerangkan tentang definisi murtad misalnya, murtad itu tidak diartikan sebagai misalnya apa ya, daki misalkan sekedar orang Islam keluar dari Islamnya misalkan. Nah, dia memberikan contoh murtad itu adalah misal saja ya, yang kemudian saya tulis di sini, ketika mengartikan murtad misalnya kemudian ini ya. Lalu nulis tentang lan haram ing atase wong Islam nyerupani panggonane wong liya agama Islam. Sanadyan ora demen sapa wonge nganggo panggonane liyane ahli Islam kaya klambi jas. Ya. Ini kalau orang Semarang paham. Kalau orang Banyumas dibacanya atawa. Ya. Atawa. Di sini itu utawa kan begitu toh. Iya, jadi Mbah Soleh orang ngapak loh ya.
Orang ngapak itu, buktinya apa? Tulisannya itu A semua kok, bukan O, utawa, atawa tulisannya gitu ya. Kok bisa utawa itu loh. Jadi menarik Pak Dekan. Jadi ada saya melihat mendengar dua kali. Dulu saya ketemu dengan dosen UNS itu, katanya Jawa yang asli itu Jawa yang dari Banyumasan itu. Banyu yang A, makanya A, Sega, Utawa begitu. Bukan Sego, Utawa, Jepara, bukan Jepara itu loh. Jadi itu yang asli sebenarnya. Itu pertama. Kedua, ceramahnya Asalim Fillah, Ustaz. Ketika hal bihalal di sini mengatakan begitu. Yang asli itu Banyumasan. Bahasa Jawa yang asli itu berlugot A. Adanya kemudian kok berhaluan menjadi O itu kan karena memang itu kan keinginan dari Sultan Agung. Merubah A menjadi O itu baru itu. Ya, ini kata Salim Fillah ya, Ustaz Salim Fillah itu. Jadi kalau kemudian kok Mbak Soleh kok begini, bahasanya kok sanedian ora demen, sapa wonge, ora sopo, Sapa. ya. Sapa wonge, saya baca apa adanya ya. Nganggo panggonane liyane ora liyane ya, liyane ahli Islam kaya, ora koyo, ya. Kaya kelambi, jas atawa, topi atawa dasi, gitu kan. Orang-orang Banyumasan masih begini. Atawa, ya, udah saya begitu. Kon milih sega apa? Nah, kon milih sega apa getuk ya? Kon milih sega atawa getuk ya. Jadi atau itu ya, atawa bukan utawa. Milih atawa topi atawa dasi maka jadi murtad rusak Islamnya sanedian atine ora demen. Bayangkan segitunya ada internalisasi ideologi ya. Jadi contoh murtad itu adalah kalau ada orang menggunakan jas, topi, itu murtad. Ini simbol perlawanan. Kenapa? Yang menggunakan jas waktu itu, yang menggunakan topi Belanda itu loh. Belanda waktu itu. Kalau dalam bahasanya, maka setelah ini tuh ada hadis yang Mbak Soe kutip, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang-orang Belanda tadi itu, maka dia bagian dari Belanda itu kan. Loh, tapi itu ini ya, kontes waktu itu perlawanan loh ya. Jangan langsung jangan diambil paksakan sekarang berlaku enggak itu kan. Artinya kalau sekarang pakai jas yo itu adalah kafir. Konteksnya adalah dulu pakai jas, pakai topi, celana itu adalah Belanda itu kan, Belanda di era itu adalah simbol perlawanan kepada Belanda. Jadi hebatnya Mbah Soleh itu kemudian bicara. Jadi bicara murtad kemudian disisipi perlawanan ya terhadap kolonialisme. Banyak. Itu yang kemudian saya menarik. Satu sisi kok ada local wisdomnya, satu sisi kemudian ada simbol perlawanan terhadap Belanda itu. Nah, yang terkait masalah agama misalnya, ya. Jadi saya katakan tadi itu contoh-contoh yang diberikan Mbah Soleh itu sangat lokal. Ketika dia memberikan definisi murtad, memberikan apa itu lokal. Misalnya kemudian Mbah Soleh kemudian contoh lain murtad itu apa? Itu adalah bahasa beliau memulai dayang berkayang, ya. Memulai dayang berkayang itu apa? Memuliakan sesajen gitu loh. Memuliakan dayang atau sesuatu roh arwah dengan memberikan sesajen. Itu bentuk dari kufur. Ini contoh kufur ya. Contoh kufur itu adalah satu memulai dayang berkayang gitu. Ini kan kenapa? Karena waktu itu ada tradisi di Semarang itu. Orang ketika kemudian kok masih ada orang yang suka kemudian memuliakan arwah dengan memberikan sesajen. Itu loh. Ya itu jadi kufur itu bentuk kufur itu adalah langsung konkret. Memulai dayang berkayang dengan memberikan sajen atau sedekah bumi misalnya. Atau kemudian perhitungan pasaran itu bahasa yang dipakai Mbah Soleh itu apa ya? Saya lupa gitu kan. Perhitungan kayak semacam sedekah bumi itu yakur tanah bahasa beliau. Yakur tanah sedekah bumi itu kan. Kalau yang pasaran dalam bahasa beliau apa saya lupa istilahnya ya. Tapi beliau juga mengatakan kufur kalau ada orang kemudian menggantungkan nasib kepada pasaran. Oh, jolo ngesetu paing. Paing itu sial, misalkan begitu ya. Ini yang begitu-begitu itu kemudian oleh Mbah Soleh sebagai contoh kufur. Ya. Kenapa? Ya karena orang itu meyakini pasaran itu paing, kliwon, pon itu sebagai hal yang meyakinkan. Ini kan salah. Ini kan sudah jelas di Quran kan bahwa pernah terjadi itu. Kalau kita baca di Asbabun Nuzul surat Al-Asr itu
wal asri, kan begitu, demi waktu asar. Kenapa muncul wal asri? Wal asri. Yang ada apa? Yang ada adalah waktu itu baik atau tidak, mujur atau tidak tergantung amal perbuatan. Sampai wal asr, sampai dia, jadi ada waktu pagi, waktu Anda bekerja, berkarya, beribadah, sampai al asr itu adalah masa-masa akhir gitu loh. Masa-masa hidup akhir Anda itu wal asr. Maka apa? Waktu itu netral, waktu itu sama saja kecuali tergantung kepada keyakinan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu dengan perbuatannya. Kalau dia berbuat baik, beriman, berbuat baik, jadi itulah waktu wujud, itulah wujud. Bukan waktu dalam artian jam 1, 2, 3 atau pasaran 1 pahit, bukan. Nah, termasuk kemudian Mbak Soleh ada keyakinan waktu itu bahwa orang itu bisa, kalau lahirnya kliwon, ini misalkan begitu, tafsir macam-macam. Kalau ini kalau lahirnya pahit, kalau dia bepergian 1 pahit sial misalkan. Yang karena sudah menjadi keyakinan masyarakat, kemudian Mbak Soleh meluruskan kufur kalau sekedar untuk meyakinkan atau apa monggo mau, tapi kalau sudah sampai pada tingkat kok itu yang tidak boleh. Jadi saya jadi ingat itu. Di dalam bapak mertua itu masih kencang dengan dunia seperti itu. Jadi nikah itu saya lupa ya. Yang baik adalah tanggal ini misalkan ini gitu kan. Pas adik saya itu mau nikah itu, adik perempuan terakhir itu mau nikah itu, ya saya minta ya kapan kira-kira ya, saya tanggal sekian itu kan. Iku apa waktunya ngono kan. Terus lancar selamat ini. Dilihat di hari itu bersamaan dengan tetangga yang juga nikah. Rekomendasi saya nabrak di tanggal lain yang kira-kira itu kok koyo rapi. Allah bismillah nawaitu ini. Yo baik-baik saja. Artinya tidak usah menjadi sebuah dogma keyakinan itu yang dalam. Ya, tapi kalau sekedar untuk tambahan perkembangan monggo mawon ya. Tapi jangan sampai pada tingkat keyakinan. Nah, termasuk kemudian apa? Mbak Soleh kemudian ketika memberikan nisab, memberikan ukuran zakat itu dengan ukuran-ukuran yang juga berlaku di ini. Kalau kita kan misalkan kalau di bahasa fikih kan ada ukuran zakat berapa? 1 nisab misalnya ya. Nisab apalagi kira-kira? Misalkan itu ya. Atau mud begitu ya. Ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Mbak Soleh itu ketika memberikan ukuran ini tidak pakai bahasa itu. Pakai menggunakan ya itu dipakai, tapi kemudian untuk orang-orang ini pakai bahasa-bahasa yang berlaku. Misal kok ada istilah dajin itu pakai bahasa itu. Nanti tinggal disesuaikan 1 dajin berapa ini. Tapi yang disampaikan ke masyarakat itu adalah ukuran-ukuran yang berkembang yang dikenal oleh khalayak masyarakat ya. Jadi ya itu beberapa local wisdom dalam kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam. Jadi saya memang membaca kitab itu dari aspek itunya, dari aspek local wisdomnya itu ya. Kitabnya yang saya bawa, yang saya tadi ditembak tadi pada kamu Jumatan itu ngisi bisa enggak Pak? Nanti siang ya wis itu kan ya, kalau ada tak bawakan kitabnya itu kan. Tapi bola-balik itu saya punya kitabnya Mbak Soleh itu ya dipinjam Rabani gitu loh. Pintar sih sama. Pintar ya dipinjam. Ada orang mau buat skripsi, mau buat tesis itu kan tentang tafsirnya, saya pinjamkan kitabnya Mbak Soleh. Semuanya rambut ya. Pintar berarti. Ya memang. Jadi orang yang bodoh adalah orang yang meminjamkan bukunya. Tapi lebih bodoh lagi adalah orang yang mengembalikan bukunya itu loh. Lebih bodoh lagi. Jadi kalau sampean kau pinjam punya Pak Muji, pinjam aja, nggak usah kembalikan. Berganti-ganti Pak. Iya. Kalau pinjam harus tinggal KTP gitu loh. Ya serah apa lah ya. Tapi jangan berlaku di sini ya, jangan berlaku di sini gitu kan. Baik itu kira-kira gambaran tentang sosok Mbah Soleh Darat. Jadi satu sosok yang harus kita kenal ya, karena di samping dia sebagai maha guru ulama ya di Nusantara kita ini ya, gurunya Mbah Hashim, gurunya Mbah Dahlan. Mbah Hashim yang terkenal, Mbah Dahlan yang terkenal, maksud gurunya malah kemudian kesingsel gitu kan. Harus kita dengan cara apa? Dengan cara ya tadi itu kita mulai memahami karya-karya beliau, dan karya-karya beliau sudah banyak dikaji di beberapa kampus ya itu kan. Hanya saja agaknya di FAI belum dikaji sama sekali. Nanti kita kaji, coba itu dikaji ya, enggak apa-apa sekali-kali
makanya saya perlakukan di MPAI itu, di S2 itu saya perlakukan itu. Tesis itu tidak saja terkait dengan RTK, riset tindakan kelas, tapi silakan bisa mengkaji tentang apapun selama terkait dengan pendidikan Islam. Orang mengkaji tentang pendidikan Islam, tokoh siapa, saya persilakan. Hanya saja kemudian ini saya belum menemukan ini ya contoh yang ideal sehingga teman-teman mengangkat itu kok belum maksimal contohnya itu Ustaz itu kan. Baik, itu pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting adalah kemudian sekali lagi ya, kita kaji karya ulama ini dalam rangka adalah untuk memberikan ghirah pada kita agar semangat membaca, semangat berdiskusi. Saya sampaikan berkali-kali itu bahwa problem mahasiswa hari ini itu adalah problem mahasiswa yang memang malas baca. Jadi punya tradisi baca sebenarnya kuat. Buktinya apa? Ya bisa baca WA, Instagram. Jam-jam Ustaz, dari bangun tidur sampai mau tidur kuat pegang ini itu loh. Kok giliran suruh baca buku kok pemain Quran mesti orang ngantuk ya. Itulah apa namanya corak dari masyarakat sekarang itu, dan maka saya akan sampaikan itu perlu dilawan, perlu diimbangi lah. Jadi silakan mau baca WA, mau baca apa, mau nggak mau, tapi coba tradisikan baca buku itu kan raketang satu hari itu ya berapa ya mau berapa lah, tapi dibiasakan itu kan. Ya, kalau dulu saya punya tradisi prinsip itu 80 halaman dulu ya, syukur satu buku selesai dulu itu kan. Dan dilala memang saya tidak ingin harus dengan sama dengan saya enggak begitu, tapi memang itu harus ya, kalau orang hobi biasa beda ya, tanpa dia diperintah pun dia hobi kok itu kan, dia hobi kok. Jadi saya hobi baca memang sejak kecil. Masuk Unisula itu saya salah baca dan tidak ada pembimbing Ustaz. Masuk Unisula saya masuk perpus, dilala saya bacanya salah, ketemunya buku teologi pembebasan Azhar Ali Engineer. Nah, baca itu, wah bagus, saya senang. Kenapa? Karena seirama dengan saya. Kenapa? Itu kalau salah saya tidak punya mursyid ya, tidak punya guru, tidak punya pembimbing itu kan, dibaca apa adanya. Jadi salah satu gini Ustaz, intinya kemudian misalkan begini, buat apa sholat kalau dia koruptor? Ya, mending dia berbuat baik kalau dia tidak sholat. Misalkan begitu, kita seperti itulah. Buat apa berhaji kalau dia punya perilaku rentenir di darat? Itu di bukunya ini. Di bukunya itu. Dilala saya itu, mohon maaf, mau ngapunten ini sedikit kalau dari tema ya, tapi nah, saya lahir besar di Benda. Benda itu kota santri, desa santri. Saking santrinya itu teman sekalian, di sana itu satu desa itu ada 760 hafidh-hafidhah. Hafidh-hafidhah ini bukan nyantri, mereka bukan santri. Mereka menghafal karena budaya. Termasuk saya mau ngapunten. Saya selesai 30 juz bukan nyantri. Bukan nyantri dengan tetangga. Ada tradisi setiap pada maghrib atau pada subuh itu ngaji dengan tetangga, di musola, di rumah, itu semua begitu, tradisi. Saya hatam di tetangga, enggak pernah nyantri itu kan. Itu saking santrinya itu, tetapi terus kalian ada satu fenomena yang menarik, yang kurang enak. Di tengah-tengah tradisi santri itu ada budaya rentenir yang luar biasa mengakar di desa itu. Ada budaya rentenir rintah darat yang semua pelakunya para haji. Singapura pada Singapura. Nah ini biar teman-teman juga ini kan berhaji semua. Dilala keluarga saya itu korban. Sawah habis, tanah habis, rumah habis, tidak punya rumah pada kan. Gara-gara tadi berurusan dengan rentenir itu. Begitu baca buku itu kan, wah pas ini. Buat apa haji kalau dia perilakunya rentenir? Saya senang itu pada kali itu. Tapi kebablas saya. Jadi kemudian kok saya kemudian menjadi itu terpengaruh. Saya baca bukunya sampai kemudian kok saya jadi tapi kemudian saya menjadi punya framework yang salah. Tadi itu bahasanya sekuler, dikotomis, berpikirnya begitulah. Jadi kalau saya banyak di masjid, tapi di jamaah uangnya lepon. ya selama kuliah ya 30 juz tidak ada kesentuh itu loh ya, ada kesentuh itu. Ya saya nakal gitu kan. Ya kalau ada demo budaya, saya dulu saya memimpin budaya itu dulu. Jadi ada demo 2005 itu demo besar-besaran dari mahasiswa itu, ya saya yang konsep, saya memimpin itu. Kenapa? Ya karena ini kampus bro. Karena ini kampus, kenapa bicara busana muslim? Ya masih terpengaruh itu ya. Meskipun ya tobatnya belakangan.
baru taubat, taubatnya belakangan. 2014 malah menjadi kepala budaya. Berkahnya itu, Pak. Berkahnya. Ya, makanya kalau anda kok cinta dengan sesuatu itu mulailah dari benci itu kan. Oke. Saya naksir si A, ya. Coba tanamkan benci dengan dia itu kan. Menawar dari benci kemudian lahirlah jodoh itu loh. Baik sekalian, jadi sekalian ya saya sekedar motivasi sedikit lah. Ya, tradisikan baca. Kalau udah punya bawaan baca, minimal beginilah. Minimal begini, kumpul baca. Bosan pasti, tapi coba ya sekali-kali aja diskusi terus lah, sekali-kali main bareng, jajan bareng, metu bareng itu kan, refreshing, tapi sekedarnya, ojo kebablasan. Ya, baik, itu saya kira dari paparan dari ya tentang masalah darat, dan nanti biar Pak Dekan memberi mau menyempurnakan mau apa, saya persilakan sih. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada pemateri kita. Terima kasih kepada Bapak Agus Irfan. Walaupun di bulan Ramadan yang mungkin siang-siang hari ini biasanya ngantuk, ini pemateri kita ini menggebu-gebu, bikin meluar ke saya ini. Nah teman-teman nggak tahu ya. Aku raposo loh. Udah puasa. Ya tadi sedikit menyimpulkan bahwasanya sosok Mbah Soleh Darat ini adalah patut kita jadikan contoh suri tauladan bagi kita, terutama dalam arti membaca ya tadi ya yang diterangkan oleh Pak Agus Irfan ini. Membaca itu tidak cuma membaca buku, tapi seperti Mbah Soleh Darat tadi, bagaimana beliau bisa melihat, membaca keadaan sosial sekitar. Nah, makanya tadi timbul karya beliau yang ditanyakan oleh Mas Angga tadi kepada Pak Agus. Dan kenapa kok Mbah Soleh itu membuat karangan dengan bahasa Arab Pegon atau Jawa Pegon? Ya karena tadi setelah beliau adaptasi mencoba untuk membaca lingkungan sekitar, lingkungan sosial. Oh, ini masyarakat ini kalau saya buatkan karya dengan berbahasa Arab pasti tidak akan paham. Nah, Mbah Soleh Darat ini berarti selain memiliki kecerdasan intelektual, membaca keadaan sosial, jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Jadi beliau itu membuat karya memang benar-benar demi kepentingan umat pada waktu itu. Mungkin tadi semoga pada siang hari ini ilmu yang diberikan oleh Pak Agus Irfan, oleh Bapak Dekan bermanfaat bagi kita semua. Tambahan 1 menit tadi. Oh iya. Dengan memunculkan itu jadi kepikiran ya. Ya. Al-Quran itu juga sebenarnya memberikan contoh ya. Al-Quran itu kan dari qara'a yaqra'u Qur'an atau Al-Quran. Al-Quran itu bacaan. Kalau di bahasa Indonesia kan dari kata qara'a membaca. Yang namanya membaca reading itu ada textual reading, ada contextual reading. Bacaan teks ada hurufnya, dan bacaan kontekstual membaca situasi, kondisi dan domisili ya, kalau disingkat si kondom. Jadi membaca jangan tidak hanya teks ya. Kalau bisa dua-duanya bagus. Ini Kiai Soleh itu contoh kita untuk membaca tekstualnya dibaca, kontekstualnya juga dibaca. Sehingga antara yang dibaca di buku katakanlah teori itu nyambung dengan kontekstual prakteknya kayak apa. Tidak hanya teori saja tapi juga prakteknya. Saya kira itu contoh yang bagus ya Kiai Soleh untuk kita. Contoh bagaimana kita membaca dua-duanya. Jadi jangan istilahnya kutu buku. Ya. Jadi silahkan mahasiswa belajar baca buku banyak, tapi juga akhir biar ini masa Pak Agus ini contoh nih, ya rajin baca dulu. Ya. Aktivis. Ini juga aktivis ini. Insyaallah. Terus demo. Panutan. Ya dulu karena pernah di kelas yang ngajar beliau ya dulu. Nah, jadi ya sedikit tahu tentang Pak Abdullah Salim juga. Saya kira luar biasa, bahkan di tulisannya Pak Abdullah Salim itu isinya apa Pak Gus? Itu sampai masalah-masalah ragawi
apa sih namanya? Keturangan. Katuranggan. Aturangan. Ya. Jadi katuranggan itu ciri fisik laki perempuan, termasuk kalau berhubungan bagaimana, termasuk posisi dan sebagainya. Itu dibahas juga. Jadi menarik. Baca. Mungkin tadi yang bisa saya tambahi, saya simpulkan, semoga bermanfaat. Untuk esok hari, di hari Senin kita akan bertemu kembali dengan Bapak. Itu ya, pokoknya nanti update lah, kita ikuti di sosial media kita, di FAI Unisula itu. Sudah hafal gue ini ya. Langsung masuk. Iya, dikasih 2 jam sudah hafal gue ini. Oh, hafal Pak. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata, salah tingkah laku, perilaku yang kurang berkenan di hati para bapak-bapak niki, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Cukup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.